Assalamualaikum Bu April, apa kabar nih hari ini? Waalaikumsalam, kabar baik. Hari ini rencananya Bu April mengadakan kucing bersama Bu Lulu, benar ya Bu? Betul, Wah, sepertinya sudah siap ini. karena apa Bu Lulu punya permasalahan yang memang ingin di-sharing-kan bersama. Di sini saya sebagai pengamat dalam proses kucing ini. Nanti ada instrumen yang saya gunakan untuk mengamati ketika proses kucing berlangsung. Antara lain yaitu adanya kompetensi yang harus dikuasai, termasuk kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot. Dari kucing ini, kira-kira Bu April ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Saya akan mengembangkan yang pendengar aktif, Ibu. Oh, seperti itu ya Bu April. Semoga nanti bisa ya mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Ya, baik Ibu, terima kasih. Nah, saat ini menjadi coach ya. Nanti Bu April akan melakukan coaching bersama Bu Lina sebagai kuci. Kira-kira yang ingin diamati secara spesifik dari Bu Lulu itu apa ya? Sesuai yang tadi sudah saya sampaikan, kompetensi yang dimiliki kucing kan ada 3, jadi kehadiran penuh, pendengar aktif, dan pertanyaan berbobot. Saya ngambil satu aja, itu mengenai pendengar aktif. Jadi yang akan saya lakukan nanti mencoba untuk menjadi pendengar yang aktif di sini dalam pelaksanaan kucing. Seperti itu ya. Kalau menurut Bu April, kira-kira kucing hari ini Bu April nilai berhasil indikatornya seperti apa ya? Saya mencoba untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan juga mencoba untuk mencari kata kunci dari permasalahan yang akan disampaikan oleh kuci. Wah, ide bagus ini kayaknya ini. Sip banget, Bu. Semoga kucing lancar, membawa manfaat bagi Bu April, Bu Lulu, dan juga saya sebagai observer. Silakan Bu Lulu untuk silakan Bu April untuk melakukan kucing bersama Bu Lulu serta saya akan mengamatinya. Baik, terima kasih Bu Vivin. Selamat malam Bu Lulu, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu April. Alhamdulillah puasa hari kedua masih lancar. Semoga sehat semuanya ya. Amin. Kemarin sudah ada yang ingin disampaikan begitu, unek-unek atau apapun yang ingin di-sharing-kan? Benar nih Bu April, saya lagi ada sedikit masalah nih dengan salah satu murid saya begitu. Mhm. Kenapa itu, Bu? Eh di kelas saya kan sebenarnya sudah sepakat ya untuk tidak melakukan bully Iya, seperti itu. mhm Cuman mhm. ada satu anak nih yang masih apa ya, yang masih tetap suka membuli salah satu temannya begitu. Jadi Gitu. saya rasanya perlu mencari solusi sebaiknya apa yang harus saya lakukan agar anak ini bisa berubah seperti itu. Baik, eee, dulu tujuannya dari kucing ini nanti yang diharapkan apa? Setelah Eh bincang, Iya, saya ingin ini ya Bu, ingin ya mendapatkan solusi lah cara begitu ya, bagaimana bisa membuat anak ini bisa lebih menghargai temannya, tidak membuli temannya lagi gitu. Saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan itu. baik, eee
Bisa diceritakan Bu, permasalahannya seperti apa yang terjadi dengan anak ini? Oke, jadi kan memang ada waktu lalu kan memang ada laporan begitu dari salah satu anak yang katanya, Bu, saya dibully sama anak ini. Jadi anak yang dibully itu kan memberikan nama-nama yang siswa-siswa yang suka membuli gitu. Akhirnya saya eh, buat ini kan di kelas secara bersama-sama membuat pernyataan penolakan anti bully seperti itu, lalu juga memberikan nasihat kepada anak-anak gitu untuk tidak membuli dan sebagainya. Juga kita membuat kesepakatan kelas gitu ya, keyakinan kelas gitu, kalau seandainya mereka membuli itu apa yang akan mereka, konsekuensi yang akan mereka dapatkan itu apa. Setelah beberapa waktu berjalan gitu kan, sudah tidak ada laporan gitu, tapi ternyata ada laporan lagi nih, tapi cuma anak satu ini yang masih suka membuli, sedangkan teman-teman yang lainnya katanya sudah berhenti gitu. Jadi yang membuli itu di ininya apa, body shaming gitu, yang menjadi objek pembulian dari anak tersebut. Iya, kemudian mungkin Bu Lulu punya apa ya, peluang ataupun kekuatan yang bisa digunakan untuk permasalahan ini gitu? Sebenarnya anak ini tuh anak yang membuli ini sebenarnya salah satu anak kesayangan saya gitu. Ya, nah dia itu punya, ya termasuk anak yang berprestasi lah begitu. Anak yang berprestasi gitu. Sebenarnya sikapnya juga baik, sopan. Cuma entah kenapa saya juga tanda tanya gitu, kenapa kok anak ini malah punya sikap suka membuli seperti itu. Sebenarnya kalau anaknya itu sopan ya, kepada guru itu sopan, dan juga berprestasi begitu. Bu Lulu, kalau diskalakan nih, tadi tujuannya kan ingin mencari solusi begitu ya dari permasalahan ini. Kemudian karena ini anak kesayangan begitu ya, yang membuli kebetulan anak kesayangan yang di situ punya prestasi, ibaratnya punya prestasi yang luar biasa untuk sekolah lah seperti itu. Kalau untuk diskalakan nanti menurut Bu Lulu nanti pencapaian dari apa yang Ibu sampaikan sekarang, kalau diskalakan 1 sampai 10 berada di posisi mana untuk saat ini? Kalau kondisi saat ini mungkin berada di angka 6 ya Bu ya. Di angka 6. Kemudian yang diharapkan Bu Lulu nantinya bisa sampai ke skala berapa Bu? Ingin saya sih di angka 9 ya, karena bully itu kan termasuk yang ya dampaknya buruk gitu ya. Jadi sebisa mungkin anak ini paham bahwa bully itu tidak pantas untuk dilanjutkan gitu, kebiasaan seperti itu. Baik, semoga nanti bisa tercapai ya Bu ya, sampai dengan angka 9 kalau perlu sampai 10. Amin. Dari permasalahan yang tadi Ibu sampaikan tentang bullying, kemudian anak ini membulinya dengan body shaming, mungkin Ibu ada rencana yang atau ide dari apa yang Ibu sampaikan ini supaya bisa mencapai dari pencapaian tadi Ibu di skala yang 9 itu tadi? Iya, sebenarnya kan kemarin sudah dilakukan ini ya secara klasikal gitu ya, secara klasikal. Cuma yang memang saya belum lakukan itu memang belum melakukan percakapan secara berdua begitu. Jadi kayaknya yang akan saya lakukan ini dulu, ngobrol berdua seperti itu. Terus selain itu juga saya punya kepikiran begini, kalau seandainya mereka sering diinteraksikan gitu ya, jadi anak A yang dibully sama yang membuli sering berinteraksi, mungkin bisa dalam kelompok begitu, mungkin yang namanya bully atau yang namanya
tidak saling menghormati itu akan terkikis begitu. Nanti mungkin bisa muncul keakraban, muncul rasa nyaman dalam berteman, sehingga pembulian itu akan sendirinya akan hilang. Ingin saya sih seperti itu, Bu April. Ini ya, supaya mereka paling tidak dengan mereka mengenal satu dengan yang lainnya ada solusi di situ ya, kalau Iya, saya lihat benar. yang disampaikan Bu Lulu. Kemudian targetnya sampai kapan ini Bu akan dilaksanakan rencananya? Karena sekarang ini kalau untuk ngobrol berdua ya mungkin akan saya lakukan mungkin Senin ya, karena Hmm, ini kan masih libur ya, jadi Senin itu ya, anak-anak akan masuk, mungkin hari Senin bisa saya lakukan. Tapi kalau untuk interaksi, memperbanyak interaksi antara mereka berdua, mungkin bisa dilakukan nanti setelah minggu depan, karena minggu depan ini kan masih pondok Ramadan ya, jadi ya, kegiatannya masih bersama-sama, bukan di kelas. Mungkin minggu depan baru ada kegiatan di kelas, mungkin bisa saya lakukan itu untuk yang mungkin tugas kelompok berdua seperti itu. iya. Bu Lulu, ini nanti rencana aksinya akan dilakukan sendiri atau ada nih yang Ibu libatkan dalam solusi ini nanti di rencana aksinya yang akan Ibu lakukan dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi? Kalau untuk orang yang akan saya libatkan mungkin sementara ini saya aja mungkin ya Bu, saya Mm-mm. dengan anak yang bersangkutan. Tapi nanti kalau seandainya mungkin cara ini tidak efektif, mungkin di Mm-mm. situ harus ada keterlibatan dari orang tua mungkin untuk bisa saya libatkan, sehingga orang tua juga bisa menasehati begitu ketika anak tersebut berada di rumah. Mm-mm. Jadi orang tua harus terlibat ya Bu ya dengan apa yang terjadi di sekolah ya begitu ya. Iya benar. Kemudian tindak lanjutnya ke depan dari sesi coaching ini apa Ibu? Mungkin setelah saya melaksanakan rencana ini nanti, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu, ke apa, Iya, baik baik baik. tentang perkembangan tentang rencana yang akan saya lakukan itu. Saya tunggu ya Bu ya, bagaimana nanti dari rencana aksi yang akan dilakukan. Semoga dari indikator tadi hasil dari angka 6 yang saat ini Ibu alami, mudah-mudahan nanti bisa sampai ke angka 9 atau bisa sempurna sehingga masalah bullying itu nanti akan terselesaikan di kelas gitu ya Bu ya. Iya benar. Bagaimana Bu, ini sudah masuk ke terakhir nih. Perasaan Bu Lulu bagaimana setelah sharing dengan coaching seperti ini, perasaannya bagaimana? Eee, Sedikit lega ya Bu ya, ada perasaan lega gitu, mungkin beban saya sedikit terangkat gitu ya, berkurang. Karena saya sudah punya pencerahan nih, apa yang akan saya lakukan gitu. Kalau kemarin kan ada beberapa kebingungan sebaiknya apa, tapi sekarang saya sudah punya pencerahan nih, step-step apa yang harus saya lakukan duluan, dan bagaimana serta kapan harus saya lakukan begitu. Mhm. Baik Bu Lulu, terima kasih sudah sharing, sudah berbagi permasalahannya. Paling tidak mudah-mudahan nih nanti dengan solusi yang sudah Ibu dapatkan dari hasil coaching ini, semuanya akan terlaksana dengan baik, akan tercapai. Saya tunggu hasilnya, kabar baiknya nanti ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu April. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu April, gimana? Sudah selesai coachingnya? Sudah Bu Vivin. Iya, tadi saya juga mengamati bagaimana jalannya coaching Bu April sebagai coach dan Bu Lulu sebagai coach. Pada saat coaching tadi, Bu April sudah melakukan apa saja ya? Apa saja yang sudah Bu April lakukan untuk
mencapai apa yang Bu April ingin kembangkan dari proses kucing ini? Sesuai dengan tadi yang sudah yang ingin saya kembangkan, yang sudah saya sampaikan, saya mencoba untuk eee, menjadi pendengar yang baik begitu, dari permasalahan yang disampaikan karena ini mengenai, ada kata kunci di situ yang memang, disampaikan permasalahannya yaitu mengenai, bullying, tentang body shaming dan kebetulan anak ini adalah anak kesayangannya Bu Lulu dan juga, yang terkait permasalahan adalah siswa yang berprestasi sehingga, eee, antara prestasi dengan sikap mungkin itu nanti yang akan menjadi penyelesaian dari Bu Lulu yang tadi sudah disampaikan, eee, dari hasil coaching gitu dan muncul rencana yang akan ditindaklanjuti oleh Bu Lulu, yang dimulai dari akan melakukan komunikasi dengan, anak tersebut, kemudian, berinteraksi dengan kelompok gitu, dengan membentuk kelompok, kemudian juga kalau misalkan rencana ini, masih belum ada keberhasilan, akan melibatkan orang tua. Jadi ada kata kuncinya di situ dan penyelesaian yang memang, eee, apa, yang disampaikan oleh Bu Lulu gitu. Iya, betul sekali. Tadi saya juga sempat mengamati proses, kucingnya tadi Bu April dan, Bu Lulu. Jadi saya tadi juga sudah mengamati bagaimana Bu Lulu bisa menemukan strategi-strategi untuk mengatasi permasalahannya. Kemudian ini ada beberapa catatan saya, Bu. Jadi, catatan pengamatan saya selama proses kucing tadi berlangsung. Jadi refleksi saya untuk proses kucing yang Bu April dan Bu Lulu lakukan adalah Bu April sudah, mendengarkan dengan aktif, sudah bagus menurut saya, sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan umpan balik. Lalu, Bu April juga sudah merangkum apa yang disampaikan oleh kucing. Di sini Bu Lulu yang, sudah merangkum tadi melalui kata kunci yang sudah dikembangkan. Sangat bagus sih menurut saya untuk proses kucingnya tadi dan saya lihat juga, kemitraan antara coach dan kuci itu juga sudah terjalin dengan bagus. Jadi setara antara si coach jadi, Bu April maupun si, Bu Lulu selaku kuci, dan dengan bahasa yang enak ya, bahasanya juga sudah enak sekali, sudah, kemitraannya itu benar-benar tampak di sana. Jadi si coach kelihatan nyaman untuk sesi tanya jawab. Jadi kucinya ini Bu Lulu enak sekali dalam menyampaikan masalah dan sampai dia menemukan strategi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang Bu Lulu hadapi. Selanjutnya semoga kucing ini dapat berlanjut ya Bu, karena saya lihat ada rencana kelanjutan dari kucing yang direncanakan lagi antara Bu April dan Bu Lulu. Iya. Iya betul Ibu, karena, untuk kita melihat, keberhasilan daripada tindak lanjutnya di situ, itu nanti, saya menunggu kabar baiknya dari skala 6 ataupun 9 apakah, itu sudah sesuai gitu dari permasalahannya, dari rencana aksinya sudah dilakukan, nanti tinggal menunggu kabar baik saja dari Bu Lulu gitu. Iya, baik Bu April. Tadi saya mengamati untuk kompetensi yang ingin dikembangkan dari Bu April juga sudah cukup bagus ya menurut saya. Tadi Bu April juga sudah mendengarkan dengan aktif ya. Juga selain itu kehadiran penuh terus juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian tadi saya juga pada saat proses coaching itu juga tidak ada pelabelan ya, tidak ada sama sekali dan saya rasa prosesnya tadi sampai muncul ide-ide untuk mengatasi masalah dari Uci ya.
dari Bu Lulu itu juga sudah sangat bagus. Saya rasa sudah cukup tercapai. Kira-kira selanjutnya Bu April ingin mengembangkan kompetensi inti yang lain. Mungkin ada lagi kompetensi yang ingin Saya nanti mencoba untuk yang apa ya, pertanyaan berbobot Bu, karena bagi saya kemampuan saya dalam sesi coaching untuk pertanyaan berbobot itu masih harus butuh terlatih. Begitu bagaimana caranya saya bisa membantu coach dalam memunculkan ide-ide yang baru dari permasalahan yang memang dialami begitu. Jadi nanti bisa saya lakukan dengan rekan sejawat ataupun dengan murid saya di sekolah gitu. seperti itu ya Bu ya. Iya. Semoga ya kompetensi kita bisa selalu berkembang, dan saya tunggu aksi coaching selanjutnya. Jadi saya juga ikut sekaligus belajar ini Bu. Jadi Iya. banyak belajar bersama Bu April dan Bu Lulu. Iya. Terima kasih Bu April. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah mulai. Baik. Assalamualaikum Bu Lulu, Bu Vivin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu April sehat luar biasa. Baik, dalam sesi malam ini adalah berkaitan dengan coaching. Saya di sini akan menjadi observer untuk melihat bagaimana jalannya coaching yang akan dilakukan oleh Bu Lulu sebagai coach dan Bu Vivin sebagai coachnya. Baik, ada nanti beberapa rubrik penilaian yang harus saya lakukan dalam sesi coaching malam ini. Yang pertama adalah tentang kompetensi seorang coach, bagaimana alur cerita berjalan dengan baik dalam kegiatan yang dilakukan dengan adanya di situ ada tujuan, kemudian identifikasi dari permasalahan, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, kemudian tanggung jawab dari rencana aksi sampai dengan nanti tindak lanjut dan juga refleksinya. Semoga dalam sesi kali ini nanti alur ini akan tampak dalam pelaksanaan sesi coaching. Kemudian yang kedua yang akan saya tanyakan kepada Bu Lulu sebagai coach, kompetensi yang dimiliki sebagai coaching itu yang akan dikembangkan apa saja Ibu? Tentunya ketiga-tiganya ya Ibu ya, entah itu presence, mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan berbobot. Namun pada sesi kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi terkait mendengarkan aktif Bu. Baik, untuk mendengarkan aktif dalam kompetensi yang akan dikembangkan tentang mendengar aktif di situ, mungkin ada indikator ketercapaiannya yang ingin dicapai apa di sini? Bagaimana saya bisa menangkap kata kunci yang disampaikan oleh coach serta dapat menyimpulkan apa yang disampaikan oleh coach dengan tepat seperti itu. Baik. Kalau begitu kita mulai saja untuk sesi coachingnya. Semoga semuanya bisa berjalan lancar. Silakan Bu Lulu dan Bu Vivin. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Bu Vivin, selamat malam. Waalaikumsalam.
Selamat malam juga Bu Lulu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa kabar baik ini. Jadi hari ini saya juga sudah siap. Hari ini kayaknya kita ada jadwal untuk Oke, coaching ya Bu. iya, iya. Ya, hari ini kita ada jadwal coaching ya Bu Vivin ya. Dari waktu kita yang singkat ini, kira-kira apa nih yang mau Bu Vivin ceritakan hari ini nih? Hari ini sebenarnya saya galau ini Bu, galau masalah pembelajaran. Jadi diskusi kali ini saya mau bercerita keluh kesah saya mengenai pembelajaran. Bu Lulu bersedia kan? Oke, jadi pasti bersedia ya Bu ya. Jadi hari ini mau belajar tentang ini ya, keluh kesah Bu Vivin tentang pembelajaran di kelas Bu Vivin tentunya ya. Betul sekali. Oke, kita punya waktu lumayan singkat nih ya Bu Vivin ya. Dari hasil percakapan kali ini nih, kira-kira apa nih yang Bu Vivin inginkan dari hasil percakapan kita nanti di akhir percakapan ini? Yang pasti saya ingin dari proses coaching ini jadi galau saya agak sedikit hilang lah Bu. Jadi saya tidak terlalu galau-galau amat, dan saya juga bisa menemukan solusi dalam permasalahan yang saya hadapi, sehingga kedepannya saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Oke, jadi Bu Vivin ingin rasa galaunya terangkat ya Bu, rasa galaunya, dan juga bisa mendapatkan solusi terkait dengan masalah Ibu terkait pembelajaran nanti. Begitu ya Bu Vivin ya? Iya, betul. Oke. Sekali dulu. Oke Bu Vivin nih, kira-kira kalau di skala nih ya Bu Vivin ya, bagaimana kondisi ideal pembelajaran di kelas Bu Vivin saat ini menurut Bu Vivin? Kalau saya ukur dari skala, kalau yang dari masalah angka saya 1 hadapi sampai ini 10. iya di 6 Bu. Kalau saya di rasa angka 6 ya. Iya, betul. Jadi ada di angka 6. Kira-kira kondisi ideal yang Bu Vivin inginkan nih terkait dengan pembelajaran di kelas Bu Vivin, kira-kira di angka berapa? Saya sih maunya berharapnya sih kalau 10 mungkin terlalu ini ya Bu. Minimal di 8 dulu lah. Saya bisa memperbaiki dari skala 6 ke skala 8. Oke, jadi 8 ya angka yang Bu Vivin inginkan untuk ada di kelas Bu Vivin. Kira-kira nih Bu Vivin nih, indikator angka 8 ini artinya kan kondisi pembelajaran yang ideal. Menurut Bu Vivin, indikator pembelajaran yang ideal menurut Bu Vivin itu bagaimana kondisi idealnya itu? Kalau dikaitkan dengan permasalahan yang saya hadapi, yang jelas idealnya nanti saya akan bagaimana siswa itu mempunyai motivasi untuk mengikuti pembelajaran saya. Jadi dia itu tidak acuh, tidak cuek. Jadi bisa mengikuti dengan keinginan penuh untuk mau hadir pada saat pembelajaran saya. Jadi pada saat saya menerangkan, mereka itu tidak ngobrol sendiri, tidak melakukan kegiatan yang misalnya bergurau seperti itu. Jadi saya rasa kalau mereka sudah termotivasi, ini yang kondisi yang ideal yang saya inginkan dalam pembelajaran di kelas saya. Oke, jadi kondisi ideal yang Bu Vivin inginkan tuh ketika siswa tidak mengobrol sendiri ya Bu ketika pembelajaran ya, dan anak-anak itu fokus sama pembelajaran, tidak bergurau dan fokus pada penjelasan Bu Vivin. Begitu ya Bu Vivin ya? Betul sekali. Oke, selama ini yang sudah pernah Bu Vivin lakukan nih, kira-kira kondisi pembelajaran yang bagaimana nih yang bisa memunculkan anak-anak seperti itu? Yang mungkin Bu Vivin sudah pernah lakukan sehingga anak-anak pada saat itu jadi fokus sama Bu Vivin, tidak banyak mengobrol dan tidak banyak bergurau. Ya Bu ya, apa saya juga sempat bertanya-tanya ya, sempat ini yang salah dari apanya seperti sehingga terjadi seperti ini gitu. Jadi selama ini saya mengajarnya, saya rasa kan ini saya ada ngajarnya di 3 kelas. Jadi kebetulan di kelas 8 itu
matematika itu semuanya saya yang pegang. Jadi kelas 8A, 8B, 8C ini semuanya saya yang pegang. Saya ngajar untuk kelas itu. Nah, ini permasalahannya hanya khusus ada di kelas 8C kayak gitu loh. Jadi khusus di 8C ini membuat saya benar-benar galau itu, benar-benar yang saya sampai bingung ada apa dengan 8C, padahal pada saat di kelas 8A, 8B keberlangsungannya itu enak pada saat pembelajaran matematika, tapi beda dengan di 8C. Saya selama ini sama sih memberlakukan pembelajaran, metodenya sama di 8A, 8B, 8C. Jadi selama ini saya memberikan materi, menjelaskan di papan, terus memberikan contoh soal, kita bahas bersama-sama. Setelah itu saya berikan latihan soal, dan anak-anak mengerjakan. Kalau di 8A, 8B oke-oke saja, tapi beda dengan di 8C dengan siswa yang lumayan aktif luar biasa. Jadi aktifnya ini aktif bukan cenderung ke arah positif, Bu. Jadi aktifnya ini malah pada saat saya nerangkan mereka jalan-jalan sendiri, mereka gurau sendiri. Jadi apa itu yang menyebabkan anak-anak tidak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran saya ya? Mungkin merasa bosan saja. Saya hanya menerangkan di papan, terus setelah menerangkan diberikan soal. Mungkin itu yang menyebabkan ya kondisinya seperti itu untuk kelas 8C. Oke, jadi kelas 8C ini siswanya lebih aktif ya daripada kelas-kelas yang lain, begitu ya Bu Vivin ya? Betul. Sedangkan pembelajaran yang Bu Vivin terapkan itu lebih banyak anak-anak itu mungkin mengerjakan soal jadi diam begitu ya Bu Vivin? Iya, betul. Seperti itu ya. Oke. Betul, iya. Seperti itu, Bu. Jadi anak-anak cuek-cuek saja pada saat saya menerangkan. Kayaknya saya mubadir saja memberikan. Capek sampai suara saya habis pada saat menerangkan seperti itu ya, anak-anaknya sudah acuh dengan pembelajaran yang saya berikan. Menurut Bu Vivin nih, kelebihan dari anak-anak 8C yang menurut Bu Vivin miliki daripada murid-murid di kelas lain apa nih? Kalau menurut saya seperti ini. Jadi tipe-tipenya anak 8C, kalau saya menilai mereka kayaknya ini tipe-tipe suka dengan pembelajarannya kalau cuma diberikan secara saya nerangkan gitu, itu kayaknya kurang pas untuk anak-anak yang seaktif 8C gitu. Kayaknya memang harus memberikan formula, seperti memberikan media, seperti itu. Jadi anak-anak dengan media pembelajaran, jadi strateginya aja mungkin yang harus saya rubah gitu, atau saya menggunakan media yang bagaimana anak-anak ini tidak bosan kalau hanya diterangkan di papan seperti itu. Saya rasa seperti itu Bu Lulu. Kayaknya Oke, jadi akan lebih akan ada perubahan. Oke, jadi anak 8C ini punya kelebihan aktif yang luar biasa ya Bu ya, dan ini bisa terfasilitasi menurut Bu Vivin dengan mungkin strategi pembelajaran yang berbeda. Oke. Berbeda, betul. Jadi Bu Vivin sekarang gini, jadi rencana apa nih yang Bu Vivin akan lakukan deket-deket ini nih? Saya sih berencana yang pertama pasti merubah strategi pembelajaran. Jadi saya mau strategi yang saya gunakan untuk 8A, 8B ini kayaknya harus saya bedakan khusus untuk yang 8C. Jadi untuk 8C saya akan merubah strategi pembelajaran saya, dan saya akan menggunakan media. Jadi anak-anak saya coba untuk saya ajak ke lab komputer. Jadi di sana kan ada PC, Bu. Jadi nanti anak-anak akan pelajaran matematika dengan menggunakan PC dan jaringan internet. Jadi kan ada 3 lab komputer di sana. Saya rasa kalau difasilitasi dengan itu, anak-anak kayaknya ruang dia untuk gurau, ruang dia untuk berbicara sendiri itu akan dipersempit dengan langsung diberikan media pembelajaran. Oke, jadi Bu Vivin berencana untuk menggunakan media pembelajaran ya Bu ya, dan juga mengajak anak-anak ke lab, begitu ya Bu Vivin ya? Betul. Oke, gini Bu Vivin, untuk keberhasilan dari rencana Bu Vivin ini apa nih ukuran keberhasilan dari rencana Bu Vivin yang akan Bu Vivin lakukan? Karena ini permasalahannya adalah
dimotivasi belajar siswa ya Bu, khususnya untuk pembelajaran matematika yang saya ajarkan. Jadi kunci keberhasilannya adalah bagaimana kalau sudah siswa ini termotivasi untuk mengikuti pembelajaran saya rasa strategi yang saya gunakan ya berhasil untuk merubah pembelajaran yang kemarin sempat bikin saya galau di 8C. Kalau anak-anak sudah mulai termotivasi, berarti saya berhasil untuk menerapkan strategi itu. Oke, jadi meningkatnya motivasi anak-anak dalam belajar di kelas Bu Vivin begitu ya Bu Iya, ya? betul sekali Bu. Gini, kalau seandainya ada gangguan nih Bu dari rencana Bu Vivin nih, bagaimana cara Bu Vivin untuk menghambat atau mengatasi gangguan-gangguan tersebut? Contohnya ketika menggunakan lab komputer ya Bu ya, dengan jadikan wifi, mungkin ketika ada gangguan, bagaimana cara Bu Vivin mengatasinya? Iya, saya rasa kalau masalah gangguan ini pasti ada ya, entah itu dari alatnya atau dari human error-nya ya. Jadi entah saya atau siswanya gitu. Tapi yang pasti saya akan saya ini dalam penerapan ini pun saya akan selalu berkoordinasi. Saya juga akan menjalin kolaborasi. Kalau saya menggunakan lab ini kan pasti ada operator di sana. Jadi saya juga akan berkoordinasi dengan operator komputer di sana. Jadi masalah teknis, mungkin akan terjadi gangguan teknis atau apa, saya juga nanti kan kalau sudah ada kolaborasi dengan ini kan mungkin akan mudah teratasi gitu. Saya juga selain dengan operator lab komputer, saya juga akan berkoordinasi dengan wali kelasnya. Jadi kebetulan wali kelasnya ini juga guru mapel matematika. Saya rasa ini juga bagus lah untuk mengatasi anak didiknya yang luar biasa. Oke, jadi di sini Bu Vivin akan berkolaborasi ya Bu ya, baik dengan operator ataupun dengan wali kelas dari kelas tersebut, sehingga bisa meminimalisir gangguan. Baik, kira-kira kapan nih rencananya bisa dilaksanakan nih Bu Vivin? Karena ini kan ini masih libur awal puasa Bu, jadi memang hari Selasa saya ada jadwal di 8C. Jadi jam ke-3, 4, 5, 3 sampai jam ke-5 ini jadwal saya di 8C. Jadi saya akan mencoba itu Bu. Jadi akan saya coba strategi pembelajaran saya. Jadi anak-anak nanti saya ajak ke lab multimedia untuk menggunakan PC. Ya, semoga saja ada hasil dari strategi yang saya akan terapkan. Oke, mungkin bisa ditunggu ceritanya ya Bu Vivin ya. Mungkin bisa kita bicarakan di pertemuan coaching berikutnya. Siap Bu Lulu. Oke, ditunggu ceritanya ya Bu Vivin ya. Sekarang bagaimana Bu Vivin perasaannya setelah kita melaksanakan coaching? Ya pasti ini sudah agak lega Bu. Jadi galaunya sudah mulai hilang ya, terhempaskan. Jadi saya juga sebenarnya gini Bu, saya memang mempunyai pemikiran untuk merubah strategi pembelajaran itu, tapi memang pas banget dengan jadwal coaching hari ini dengan Bu Lulu, jadi kok kayaknya pas banget kayak gitu loh. Jadi saya ceritakan apa yang akan saya laksanakan. Baik, jadi sudah mulai menemukan titik terang ya Bu ya, mulai sudah terangkat galaunya dan juga permasalahannya. Baik Bu Vivin, kita sudah berada di akhir sesi coaching kita nih ya. Saya tunggu cerita Bu Vivin nanti setelah melaksanakan rencana yang sudah Bu Vivin siapkan, dan kita siap berbagi cerita lagi ya Bu Vivin ya. Ya. Iya, terima kasih bincang-bincangnya hari ini Bu Vivin. Semoga lancar rencananya. Terima kasih juga waktunya. Baik Bu Vivin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu April, mic-nya ke mute. Maaf. Bagaimana perasaannya setelah pelaksanaan coachingnya? Luar biasa, ngobrol-ngobrol dengan Bu Vivin ternyata banyak sekali manfaatnya dan juga pelajaran yang bisa saya dapatkan. Iya, saya sudah melihat tadi
tentang permasalahan yang dihadapi oleh Bu Vivin gitu ya. Kemudian apa namanya, di sini saya akan menyampaikan kembali begitu. Tadi Bu Lulu sudah melaksanakan sesuai dengan tujuan pengembangannya, yaitu dengan menjadi pendengar aktif. Nah, apakah indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan tadi yang sudah disampaikan dengan pelaksanaan coaching ini apa sudah tercapai, Bu? Dari refleksi diri saya ya Bu ya, Ya. menurut saya sudah tercapai di sini. Di situ tadi saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Bu, tentang bagaimana bisa menangkap kata kunci dan mampu menyimpulkan begitu. Dari cerita Bu Vivin, tadi Bu Vivin menyampaikan bahwa siswanya di kelas 8C di situ kekurangan motivasi dalam belajar ketika berada di dalam kelas Bu Vivin gitu. Jadi di situ ada beberapa kata kunci yang saya tangkap, yaitu tentang motivasi yang kurang dan juga pembelajaran yang strateginya sama diterapkan di Bu Vivin di 8A, 8B dan juga 8C. Sehingga menurut Bu Vivin mungkin strategi yang perlu diterapkan di kelas 8C ini perlu dirubah dengan menggunakan media dan juga lebih mengaktifkan anak-anak sehingga memberi sedikit ruang bagi mereka untuk ngobrol ataupun bergurau. Dan di situ Bu Vivin sudah mampu memutuskan sebuah rencana di situ untuk menggunakan media dan juga membawa anak-anak mungkin belajar di lab sehingga mereka bisa belajar dengan cara yang berbeda, sehingga diharapkan nanti dapat meningkatkan motivasi dari anak-anak untuk belajar matematika di kelasnya Bu Vivin begitu. Dan itu beberapa kata kunci yang dapat saya simpulkan. Lalu di setiap sesi coaching tadi saya sudah bisa connect nih ya Bu, connect dengan menyimpulkan apa yang Bu Vivin sampaikan, dengan saya coba resum di setiap apa yang beliau sampaikan, sehingga dari situ saya dapat melatih kompetensi mendengarkan aktif saya, begitu Bu April. Iya, karena ini tadi sesuai dengan yang saya lihat, sesuai dengan pengamatan saya, bagaimana Bu Lulu sudah melaksanakan prinsip-prinsip dari kegiatan coaching, yaitu tentang kemitraan, dengan melihat kondisi Bu Vivin yang nyaman dengan menyampaikan permasalahannya, kemudian proses kreatif dengan Ibu membuka mencari kata kunci dan muncul kompetensi baru yang di situ mungkin tidak disadari, yaitu mengenai pertanyaan berbobot, kemudian juga memaksimalkan potensi-potensi yang lain sampai dengan alur tirtanya itu berjalan. Kemudian Bu Lulu, satu pertanyaan lagi di sini yang akan saya tanyakan adalah tentang ini kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan oleh Bu Lulu sebagai seorang coach di situ, baik itu sebagai seorang coach ataupun coachee nantinya berdasarkan hasil dalam proses coaching kali ini. Untuk sesi coaching berikutnya mungkin saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya Bu April ya, karena menurut saya itu sangat penting dimiliki oleh seorang coach dalam sesi coaching, sehingga bisa lebih menggali atau mengeksplor solusi-solusi dari coachee, sehingga juga coachee nanti bisa mendapatkan solusi yang lebih solutif sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, begitu Bu April. Baik, terima kasih Bu Lulu dan Bu Vivin sudah melaksanakan coaching malam ini, dan memang sangat luar biasa. Dari hasil pengamatan saya, semua prinsip dari coaching, kemudian kompetensi-kompetensi yang harus dikembangkan sesuai dengan indikator yang ingin dicapai di situ, sesuai dengan tujuannya juga.
Semoga nantinya dalam dalam proses coaching berikutnya, apa yang ingin dikembangkan sebagai seorang coach bisa terlaksana dan menjadi sesuatu hal yang baru kembali dari permasalahan-permasalahan, dan kita bisa belajar bersama dari permasalahan-permasalahan yang ada yang dihadapi oleh para coach. Terima kasih sudah melaksanakan coaching malam ini. Sama-sama Bu April. Ketemu di lain waktu dan kesempatan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesi 3 ya. Yuk. Baik. Assalamualaikum Bu Vivin, Bu April. Waalaikumsalam. Selamat malam. Dalam praktek kita kali ini di sini Bu Vivin akan melakukan sesi coaching ya bersama Bu April. Bu Vivin di sini akan bertindak sebagai coach dan Bu April di sini sebagai coachee. Baik, untuk Bu April ada beberapa hal yang akan saya lakukan sebagai observer pada sesi kali ini. Nanti di sini saya akan melakukan pengamatan terkait jalannya coaching yang akan Ibu lakukan. Ada beberapa hal yang akan saya observasi, yaitu terkait dengan kompetensi dalam coaching, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan berbobot, serta bagaimana pelaksanaan coaching sesuai dengan alur Tirta. Bu Vivin, pada sesi kali ini kompetensi coaching apa nih yang ingin Bu Vivin kembangkan? Untuk kesempatan kali ini, jadi pada kegiatan coaching malam hari ini, sebenarnya kalau bicara masalah kegiatan memang tiga-tiganya harus ada ya Bu ya. Jadi kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot itu semuanya harus kita kuasai. Tapi untuk kali ini saya ingin mengembangkan untuk kompetensi present, jadi kehadiran penuh. Oke, bagian kompetensi presence yang mana nih Bu Vivin yang ingin dikembangkan pada sesi kali ini? Saya untuk kompetensi present ini, jadi saya akan mengembangkan bagaimana saya terbuka dalam mendengarkan apa yang menjadi permasalahan nanti dari coaching pada saat sesi coaching ini. Jadi saya juga akan bagaimana saya sabar dan selalu ingin tahu apa yang nanti akan diceritakan oleh coaching. Oke, jadi yang ingin dikembangkan ini terkait kompetensi presence ya Bu Vivin ya, terkait dengan bersikap terbuka, sabar, dan juga ingin tahu. Kira-kira indikator ketercapaian dari sikap terbuka, sabar, dan ingin tahu yang Bu Vivin inginkan itu seperti apa? Jadi pada saat proses coaching nanti saya bersama Bu April, jadi untuk kompetensi present ini pada saat indikator keberhasilan saya pada saat saya sudah bisa mendengarkan dengan sabar, dengan terbuka, bagaimana nanti Bu April mencurahkan apa yang menjadi permasalahannya, bagaimana saya juga nanti akan mencari tahu. Jadi rasa ingin tahu saya akan saya munculkan sehingga Bu April nanti selaku coachee akan terbuka untuk membicarakan apa yang menjadi permasalahan yang Bu April sedang hadapi. Oke, jadi di sini nanti diharapkan coachee bisa nyaman sehingga bisa terbuka ya Bu Vivin ya, dan juga Bu Vivin bisa menggali pertanyaan-pertanyaan untuk menunjukkan rasa tahu Bu Vivin dalam sesi coaching ini. Baik Bu Vivin,
silakan untuk melaksanakan sesi coaching bersama Bu April. Saya mengamati, ikut sebagai pengamat atau observer di sini. Silakan saya serahkan kepada Bu Vivin untuk melaksanakan sesi coaching. Iya, terima kasih Bu Lulu. Assalamualaikum Bu April. Waalaikumsalam Bu Vivin. Gimana kabar malam hari ini Bu April? Alhamdulillah baik. Hari ini kita ada jadwal coaching. Jadi saya dengan Bu April ini sudah menjadwalkan untuk coaching secara daring malam hari ini. Iya, betul sekali. Kira-kira kita mau diskusi apa ini untuk malam hari ini Bu April? Saya punya satu orang siswa di sini yang kebetulan memang di kelas di mana saya mengajar. Anak ini tuh sering sekali tidak masuk sekolah. Kemudian kalau masuk sekolah dia juga jarang sekali di kelas gitu. Jadi seringnya keliling sekolah. Jadi permasalahannya di situ sih Bu, mencari tahu sebetulnya anak ini ada permasalahan atau apa yang membuat dirinya melakukan hal yang seperti itu. Oke, berarti Bu April ini punya masalah dengan satu siswa yang pada saat pembelajaran Bu April ini biasanya anaknya hilang motivasi ini. Iya, betul. Kalau menurut Bu April setelah ini, jadi apa yang Bu April harapkan dari kegiatan coaching pada malam hari ini? Saya berharapnya setelah setelah coaching ini nanti saya bisa menemukan solusi dari permasalahan apa yang saya hadapi sekarang, sehingga itu nanti bisa memperbaikilah anak ini seperti apa ke depannya supaya dia juga mau kembali ke sekolah gitu dan mau belajar lagi di kelas. Seperti itu ya Bu ya. Jadi berharap ada solusi setelah proses ini kegiatan coaching pada malam hari ini. Betul. Gini Bu, kayaknya saya ini penasaran kalau tidak mendengarkan cerita lengkapnya. Coba deh Bu April cerita lengkapnya bagaimana permasalahan yang Bu April hadapi untuk siswa ini. Baik, saya punya satu siswa dengan awal anak ini memang sudah bermasalah sejak masuk ke sekolah. Jadi anak ini memang di kelas 10, dia punya permasalahan yang di situ pada saat pertama kali saya mengajar pun anak ini kelihatan memang tidak tenang kalau di kelas. Jadi gelisah, pengen keluar kelas. Jadi seringkali dia suka membuat usil dengan temennya gitu. Kemudian pokoknya nggak mau tenang gitu di kelas begitu. Kemudian seiring berjalannya waktu anak ini tidak sekali dua kali dia melakukan hal ini. Jadi memang ada beberapa kali dan setiap kali saya berikan penugasan walaupun itu individu ataupun kelompok, ternyata dia tidak pernah mau ikut hadir memang di kelas waktu itu, tetapi kalau sudah pas di saat untuk deadline ngumpulkan, ini anak pasti nggak ada. Permasalahannya di situ. Jadi itu yang ingin saya cari, sebetulnya anak ini ada masalah apa sehingga ataukah ada masalah keluarga ataupun ada hal lain yang dia nggak betah ataupun memang tidak menyukai jurusannya atau mata pelajarannya gitu. Baik, jadi anak ini pada saat Bu April mengikuti pembelajarannya gelisah, dia juga kadang sering kali keluar kelas ya Bu ya pada saat Bu April jamnya Bu April ya. Bahkan pada saat diberikan tugas anaknya ini nggak ada seperti itu, sehingga dia tidak mengumpulkan tugas.
Intinya betul, dia seperti tidak itu. mendapatkan nilai karena dia sudah tidak Ya, mengumpulkan tugas. betul. Eee, Kira-kira yang Bu April lakukan, atau apa ya, penerapan pembelajaran yang bagaimana sehingga, menyebabkan siswa ini, apa ya, tidak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran Bu April? Sebetulnya saya sudah, apa ya, sudah melakukan strategi pembelajaran dengan metode yang, berganti hampir setiap minggunya gitu. Kebetulan anak-anak yang lainnya tuh menikmati, hanya hanya satu anak ini memang yang, cenderung bermasalah begitu. Jadi, apa, temannya selalu selalu menyampaikan, "Ibu, anak ini ada, tapi dia ada di luar," begitu. "Saya boleh nggak memanggil dia untuk masuk?" Begitu. Awal temennya memang, apa, termotivasi untuk manggil gitu ya, waktunya pembelajaran, masuk begitu. Nah, nanti pada saat di tengah-tengah dia akan keluar lagi. Kalau dalam metode ataupun strategi pembelajaran semua yang sudah saya lakukan, kemudian anak yang lainnya nyaman, tetapi satu anak ini tidak nyaman, berarti kan ada satu permasalahan yang memang harus, apa ya, harus diselesaikanlah ibaratnya. Ini yang saya yang, butuh sekali untuk berbincang dengan anak ini sebetulnya ada apa gitu. Mmm. Berarti Bu April, sudah melakukan strategi pembelajaran yang bervariasi. Bahkan mungkin ini permasalahannya hanya satu anak, yang lainnya Satu tidak anak, bermasalah iya, dengan, iya, pembelajaran yang Bu April gunakan, apalagi sudah betul, menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang bervariasi seperti itu. iya. Gini Bu, eee, kira-kira Bu April punya strategi bagaimana untuk mengatasi anak satu ini? Saya begini Bu, saya menanyakan kepada teman-teman yang kebetulan mengajar di kelas itu, begitu. Jadi, apakah mengalami hal yang sama dengan saya? Awal saya harus mencarinya di sana gitu, dan ternyata memang tidak hanya di jam saya, gitu-gitu. Saya nyampaikan ke wali kelasnya juga, bahkan di jamnya wali kelasnya juga dia sering juga melakukan hal itu. Jadi, apa, saya minta izin sama wali kelasnya, untuk, apa ya, mengajak ini anak untuk berkomunikasi, apa namanya, "Sebetulnya kamu ini punya masalah apa sih? Atau tidak suka dengan mata pelajarannya? Ataupun dengan hal yang lain gitu, ataupun bosan dan sebagainya." Karena kan satu hari bisa bisa hanya ketemu dengan saya, begitu kan. Jadi kan, ada anak yang cenderung mungkin dia bosan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan tidak hanya di jam saya, nah berarti anak ini kan punya permasalahan yang, khusus itu yang, memang harus saya, apa ya, saya nggak bisa menyelesaikan sendiri tapi butuh beberapa orang untuk bisa membantunya begitu. Oke. Berarti Bu April ingin menerapkan ini dulu, mencari informasi. Jadi mencari informasi, jangan-jangan ini tidak hanya pada saat pembelajaran Bu April, dan tadi Betul, sudah terjawab ya kalau tadi saya mendengarkan ya, ceritanya Bu April ternyata di hampir semua ya, semua hampir semua semua guru, mata semua maba pelajaran. Iya, iya, seperti itu. Dan Bu April juga, apa ya, mempunyai strategi untuk berkomunikasi dengan siswa ini. Jadi menggali iya, informasi dari siswa langsung apa yang siswa ini hadapi. Mungkin ada masalah, mungkin masalah keluarga atau, masalah lain yang menyebabkan siswa ini, betul, kan Bu April juga sudah berkolaborasi dengan wali kelas, iya. dengan guru-guru yang lain juga. Eee, ini kira-kira, eee untuk strategi yang Bu April rencanakan ini kira-kira, ini ya, sudah Bu April laksanakan ya? Masih belum semua Bu Vivin. Iya, Jadi, dalam waktu dekat ini yang harus saya lakukan adalah
Yang pertama saya mau mengajak ngobrol dulu anak ini begitu, karena kan kebetulan wali kelasnya hanya memiliki jam sedikit di situ di kelas. Jadi mungkin waktunya kurang apa ya, tidak selama saya memegang anak ini dalam 1 minggu. Jadi saya memang minta izin sama wali kelasnya untuk mengajak ngobrol dulu begitu, mencoba menggali lah permasalahan anak ini seperti apa. Dan ternyata anak ini tetap tidak mau menyampaikan begitu, tetapi saya hanya memberikan apa ya, memberikan motivasi saja pada anak ini, siapa sih orang yang bisa dia percaya untuk bisa diajak untuk komunikasi sehingga dia pun juga juga bisa masuk lagi begitu. Jadi tujuannya sih tidak mengorek permasalahan apa sebetulnya, karena dia memang tidak mau menyampaikan dia punya masalah apa, karena anak ini sebetulnya anak yang dalam tanda kutip bandel, tetapi dia juga introvert, dalam artian dia nggak mau membuka dirinya, sebetulnya dia seperti apa, begitu. Kemudian, saya juga, komunikasi juga dengan guru BPBK yang berada di kelasnya, supaya bisa membantu anak ini, tentang kondisinya dan sebagainya juga mengharapkan bisa bekerja sama dengan wali kelasnya sehingga anak ini bisa bisa termotivasi kembali untuk bisa belajar lagi di kelas gitu. Baik, Bu April. Jadi dalam waktu dekat ini Bu April akan mencoba untuk memulai berkoordinasi, berkolaborasi dengan wali kelas, guru BK juga. Nanti bagaimana bisa ini ya, bisa berkomunikasi langsung dengan anaknya. Jadi mencari tahu, ya semoga dari ini bisa mendapatkan solusi dan anak-anak ini harapannya Bu April juga bagaimana anak ini bisa termotivasi lagi untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Betul. Tindak lanjut dari ini gimana Bu April? Jadi kita kan sudah ini sudah Bu April sudah bercerita keluh kesahnya, Bu April juga sudah menyampaikan apa strategi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan ini. Kira-kira tindak lanjut dari kegiatan kucing malam hari ini? Saya berharapnya dengan apa yang saya lakukan, rencana saya yang awal sudah saya sampaikan, anak ini mau membuka diri paling tidak menyampaikan permasalahannya, sehingga saya pun juga mendapatkan bisa mencarikan solusi dari apa yang terjadi dengan dirinya. Karena tidak mudah sepertinya untuk mengembalikan lagi ke awal dia masuk saja sebenarnya sudah tidak ada motivasi, tetapi siapa tahu nanti dengan dia lebih sedikit terbuka, anak ini bisa kembali untuk untuk belajar lagi begitu di sekolah ataupun di kelas. Itu sih Bu. Jadi saya juga nanti bisa kolaborasi dengan wali kelas, dengan Bapak Ibu guru BPBK yang menangani di kelas itu supaya juga bisa memantau lah perkembangan anak ini seperti apa sebetulnya. Baik, Bu April. Ya. Iya. Semoga usaha-usaha nanti strategi-strategi yang mau Bu April akan lakukan, jadi semoga berhasil. Jadi bagaimana mengembalikan anak ini menjadi siswa yang sudah mau ikut pembelajaran lagi di kelas dan termotivasi. Selamat ini mencoba Bu April. Semoga masalah Bu April juga bisa teratasi. Untuk sesi terakhir ini alangkah lengkapnya kalau saya tanya bagaimana perasaannya Bu April sekarang setelah beberapa saat kita melakukan coaching dari tadi. Ada sedikit lebih tenang lah Bu, dari yang kemarin-kemarin saya saya mau ngapain dengan anak ini dan sebagainya. Di sini pun saya sedikit lebih tenang, saya bisa paling tidak yang awalnya saya nggak tahu harus ngapain, ternyata solusi itu muncul begitu saja gitu dengan sharing yang seperti ini gitu. Itu sih Bu. Iya, alhamdulillah kalau kayak gitu. Jadi Bu April juga semoga
masalahnya cepat teratasi dan ya apa yang Bu April harapkan bisa tercapai. Iya. Saya tunggu ini kelanjutannya nanti Bu April, hasil dari kita bincang-bincang lagi di sesi coaching selanjutnya. Terima kasih Bu April. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Vivin, sesi coaching yang Oke. Baik Bu Vivin, sudah Ya. selesai sesi coachingnya ya. Alhamdulillah berjalan Sesi lancar. coaching yang luar biasa. Terima Oke Bu kasih. Vivin nih, tadi kan sudah disampaikan ya tentang indikator, tentang kompetensi yang ingin Bu Vivin kembangkan, yaitu present, dan Bu Vivin tadi juga sudah menyampaikan indikator-indikator ketercapaian dari present yang ingin Bu Vivin kembangkan. Mungkin bisa diceritakan nih apa saja yang sudah Bu Vivin lakukan nih tadi di saat melakukan sesi coaching untuk Iya, baik. mengantarkan ketercapaian terhadap pengembangan kompetensi yang Bu Vivin inginkan. Iya. Baik Bu Lulu. Tadi saya kan melaksanakan kegiatan coaching ini sudah berdasarkan alur Tirta ya. Jadi saya tadi bagaimana menggali informasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Bu April. Jadi permasalahan di dalam kelas di mana ada salah satu siswa yang mempunyai masalah, dia tidak aktif, dia tidak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran, bahkan dia juga sudah enggan untuk masuk ke dalam kelas. Jadi pada saat pembelajaran dia ada di luar kelas, bahkan pada saat pemberian tugas, jadi pengumpulan tugas ini siswa ini tidak ada di kelas. Dan saya juga tadi pada saat kegiatan coaching berlangsung juga sudah memunculkan coach. Jadi Bu Kuci ini Bu April ini sudah muncul ide-ide dari Bu April untuk strategi, idenya untuk mencari solusi agar permasalahan yang Bu April hadapi ini bisa terselesaikan. Oke. Baik Bu Vivin, dari pengamatan saya ya, dari catatan hasil observasi saya, di sini Bu Vivin sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Di situ ada tujuan, bagaimana Bu Vivin menyampaikan memusatkan tujuan dari coaching tersebut sehingga tercapai juga bagaimana tanggung jawab coach di situ di akhir bisa didapatkan dari percakapan yang Bu Vivin lakukan bersama coach. Di sini juga kompetensi tentang present, mendengarkan aktif, serta pertanyaan berbobot juga sudah muncul di situ, sudah tampak. Dan khusus untuk present ya, kompetensi yang Bu Vivin ingin kembangkan terkait di situ bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu, di situ sudah sangat terlihat sekali, sudah sangat tampak. Bu Vivin bisa melakukan percakapan yang membuat coach di sini nyaman sehingga bisa bercerita panjang lebar, menceritakan masalahnya, dan Bu Vivin mendengarkan setiap apa yang disampaikan coach dengan sabar ya, mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan penuh perhatian, juga menunjukkan gestur-gestur di situ yang menunjukkan bahwa Bu Vivin menunjukkan perhatiannya, dan juga Bu Vivin di situ memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan rasa ingin tahu Bu Vivin sehingga coach di situ menjadi bersemangat untuk bercerita. Jadi menurut saya di sini kompetensi yang ingin Bu Vivin kembangkan di sini sudah sangat tampak ya dari sesi coaching yang sudah Bu Vivin lakukan. Nah, baik Bu Vivin, satu lagi pertanyaan nih, kompetensi apa lagi nih kira-kira yang ingin Bu Vivin kembangkan dalam melakukan sesi coaching? Kalau tadi kan sudah present, sekarang kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan nanti? Iya, baik. Jadi alhamdulillah hari ini saya berhasil mengembangkan untuk yang kompetensi untuk present. Jadi kompetensi lain yang ingin saya kembangkan sebenarnya yang saya rasa paling sulit di antara tiga itu, yaitu bagaimana saya
sebagai coach memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya rasa itu juga hal yang penting dalam sebuah kegiatan coaching ya. Bagaimana pertanyaan berbobot itu saya munculkan sehingga coaching ini mempunyai akhirnya muncul juga ide-ide dari coaching untuk strategi yang dia ide-ide dari dalam dirinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu sebenarnya yang ingin saya kembangkan selanjutnya dulu. Baik, jadi kompetensi yang akan dikembangkan selanjutnya adalah menyampaikan pertanyaan berbobot ya Bu Vivin ya. Mudah-mudahan nanti di sesi coaching berikutnya kita bisa melakukan pengembangan kompetensi itu. Baik Bu Vivin, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Semoga kemampuan kompetensi coaching kita semakin berkembang dan bertambah. Dan saya tunggu nih sesi-sesi berbagi di lain kesempatan. Terima kasih waktunya Bu Vivin dan Bu April. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.